untuk meningkatkan kinerja dan untuk menyempurnakan program-program yang ada di lembaga masing-masing, maka dengan media, dengan acara semacam ini diharapkan akan konsolidasi organisasi lembaga masing-masing dan sekaligus agar bisa mensinergikan dengan lembaga-lembaga yang lain. Apalagi LBM ini adalah syarat dengan hukum, baik itu masalah sosial, masalah keagamaan, atau masalah-masalah yang lain. Ini perlu ditinjau dan perlu disikapi, sehingga apa-apa yang terjadi di lingkungan Nahdlatul Ulama ini ada yang bisa ada makhad dan bisa dipertanggungjawabkan. Inilah termasuk PR daripada lembaga Ba'sul Masail di NU Cabang Lamongan. Dan mohon Pak Irfan untuk kasus-kasus yang bisa dijadikan asilah untuk memutuskan sesuatu, barangkali itu nanti bisa diungkap apa-apa. Ini demi untuk warga Lamongan, khususnya warga Nahdlatul Ulama di Kabupaten Lamongan. Selanjutnya sepatah kata dari Ketua Lembaga Ba'sul Masail kepada Ustadz Thohir untuk sekaligus membuka acara. Monggo. Alhamdulillah sore hari ini bisa berkumpul dalam kegiatan mestinya buka bersama ya ini. Cuma nanti kita diskusi terkait tema yang diangkat pada sore hari ini, yaitu isu-isu yang misalkan saya lebih itu isu-isu yang krusial atau itu yang untuk perlu diangkat ini, biar lembaga Ba'sul Masail mboten keturun ya, ketileman, dikasih masukan-masukan untuk semangat agar senantiasa peka terhadap isu-isu yang berkembang di saat ini, sehingga fatwa-fatwa hukumnya itu bisa relevan dengan perkembangan yang semakin berkembang di saat ini. Saya mewakili pengurus Lembaga Ba'sul Masail BCNU, terima kasih telah diberi waktu dan tempat untuk mengikuti kegiatan ini, dan teman-teman di kantor PC ini alhamdulillah lembaga kita juga masuk, dan harapan besar semoga kegiatan di sore hari ini menjadi pemicu semangat kita untuk senantiasa berkhidmah di NU dengan lewat lembaga Ba'sul Masail. Kalau senang karena LBM ini pengurusnya banyak yang hadir ya. Kemarin lembaga dakwah itu cuma setunggal. Oh, dakwah. Ketua itu. Ya Allah. Lembaga-lembaga lain ya cuma sedikit, ada yang cuma 2 orang, 3 orang. Falah kia 15 orang. LBM kadang. Lu kata LBM ya. Para ustaz, para kiai saat niki waktune Pak Irfan nyampaikan pokok-pokok pikirannya. Panyuwunane Ustaz Thohir niki yang pertama ya nopo Lembaga Ba'sul Masail sebagai produk hukum-hukum fikih di Lamongan ini mampu aktif bergerak, yang pertama. Yang kedua, bisa membaca peluang, bisa membaca relasi, bisa membaca momen, bisa membaca apa yang harus dilakukan. Teman-teman LBM ini kan punya produk-produk yang bagus, hukum-hukum kajian fikihnya bagus ya, fikih sosial, fikih lingkungan, fikih macam-macam lah. Ini ya pemerintah daerah itu merespon, karena selama ini kebijakannya dari sama fisik aja, tidak pernah ruhaninya, tidak pernah ada. Iya, aku juga caranya ngemetno ya pola pikirin Nur Salim karo aku kita gak podo iki. Kita iki. Loh, aku gak paham ya. Nek kepahamanku gini Pak Nur Salim. Kepahamanku. Aku yakin mulai no dhuwur kok jero weteng sampai no ngene jero lemah. No kene iki ana sing ngurusi. No kantor iki lho. Ya tak gak? Ya. Lah.
apa yang ada di jajaran penyelenggara negara atau pemerintah. Iki apa carane yang ada di sini itu iso ngempetno. Tuh. Lek ngono to, iki lak ngono to. Nah, makanya sekarang kayak kesenjangan kemiskinan salah satu contoh nih. Di isu pendidikan. Nah, ini yang saya lihat sangat bisa bersanding teman-teman ini itu di bidang pendidikan. Ya. Saya bisa kayak begitu itu kan. Sekarang ini ada perkembangan pola pikir masyarakat di Kabupaten Lamongan, terutama kota. Saiki iki akeh wong Lamongan iki seneng nyekolano anake ndok nggone swasta yang berbasis agama. Gini mboten. Tuh, di negeri lho gale murid. Ini pertanda bahwasanya kita lepas sadar dan tidak, baik lembaga-lembaga Nahdlatul Ulama salah satunya, ini kemarin sudah bersanding dan bersatu dengan pemerintah dengan eksekusi yang benar. Salah satunya seperti itu, seperti ini. Bagaimana bidang yang lain? Mungkin barangkali ketenaga kerjaan dalam rangka mengatasi isu pengangguran, isu kelebihan bonus demografi. Ini bisa salah satunya apa? BLK. Sampai ya gaya proposal di kantor Pak Adang mantan itu. Bisa kerjasama kita. Tapi jenengan harus ada lembaga-lembaga yang terakreditasi dan sudah ada izinnya. Ngono Pak Nur. Loh, ya ujuk rasa sih kan. Kayak awakmu biyen ngono. Apa ya? Arit disawatno, celurit disawatno, watu disantekno. Iki kelakane. Sebenarnya pemerintah itu juga sudah memandang, gitu loh. Tetapi kadang-kadang pemerintah itu tidak tahu mutiaranya. Mutiara digosok itu baru tahu, oh itu ada mutiaranya. Tak kira itu batu biasa. Yang penting itu tadi komunikasi. Ya ngapunten ini. Banyak kok orang-orang pinter NU yang jadi pejabat di Pemkab Lamongan. Banyak. Gitu loh. Dan itu memang cara-caranya seperti itu. Ada komunikasi. Ikilah komunikasi rada semi formal ya. Gitu loh. Ya. Itu isu yang berkembang. Satu, kemiskinan. Isu itu kan tidak harus jelek. Ada juga isu yang baik. Orang petani sekarang iki iso guyu, iso mesem. Karena cari pupuk tidak susah. Produksi hasil pertaniannya melimpah. Dan harganya bagus. Nah, ini ke dinas-dinas mana? Dan isu-isu inilah yang harus kita kembangkan. Kemudian yang kedua terkait dengan isu lingkungan hidup. Lingkungan hidup dan sampah. Ini apa ya? Saya pernah itu diajari oleh teman kita remaja masjid di kampung saya itu. Wong kono-kono iki duwe bank sampah kok aku ora duwe bank sampah. Padahal omahku iki cedhek TPA. Itu ya apa carane? Loh. Ternyata orang-orang itu
kadang-kadang itu bisa hidup, bisa berakses itu dengan lingkungannya. Kalau orang hutan, ya aksesnya dengan hutan. Kalau orang Ponorogo, aksesnya dengan air. Kalau orang laut, ya aksesnya dengan laut. Itu. Isu lingkungan hidup ini sudah mendunia ibaratnya. Salah satu contoh saudara kita kemarin yang di Sumatera, itu ya akibat kita terlalu ekstrim dalam rangka pengelolaan lingkungan. Nah, kemudian kalau di Lamongan ini, saudara kita sekarang ini, terutama yang di daerah utara ini, kasihan. Saya amati itu hampir 3 tahun. Tampaknya orang wilayah Ponorogo ini mengalami gagal panen. Wonten di daerah Glaga, daerah Turi. Budi, nih, sampean ndi Gus? Turi ndi Gus? Bang, celah ini. Oh, kelar ya. Oh, jadi pari. Kasihan ya. Lihat tuh. Tapi adanya gembira. Wong mancing-mancing ini gembira. Gitu. Hampir 3 tahun saya amati. Ini akibat apa? Rekayasa alam yang kita ini keliru. Gitu loh. Kalau kita ngomong sejarah berjalannya, nah, akhirnya orang kan ada yang beda loh. Biar zaman ini wong iki lho gak tahu banjir ini. Zaman ini kok banjir ini terus. Padahal ya tidak ada yang jebol. Nah, udah nih terus. Akhirnya sapa sing salah dan udah nih terus. Nah, gitu ya. Nah, ya kiriman teko kota. Oh ya. Sampeyan gak aru. Omah iki ya banjir, doae. Ya. Ini dan kita ini sangat tidak begitu respect pada waktu tidak hujan, tidak banjir. Tapi begitu banjir, ini baru deladap-deladap. Lah, isu-isu inilah kita juga bagaimana memposisikan diri di dalam rangka seperti ini. Kita ini bisa sebenarnya. Ya, mungkin 2 isu itu, ini yang sangat menarik saat ini. Isu yang pertama tadi saya sampaikan adalah kemiskinan dan kesenjangan. Yang kedua adalah lingkungan hidup dan sampah. Sekarang ini menjadi polemik baik di kota maupun di desa. Tersendiri. Kembali ke topik kita LBM atau tugas LBM. Ini bagaimana caranya mengatasi fatwa di mayoritas masyarakat. Fatwanya orang kaya dengan fatwanya orang alim itu banyak didengar orang kaya. Contoh, ketika orang kaya itu mengajak orang untuk pilkada bapaknya ya, ngajak. Yang kaya sama yang guru ngaji itu yang lebih diikuti itu yang kaya. Ini cara mengatasi demikian bagaimana? Terima kasih. Sampean itu masih kupluan ngono Gus. Sik gugu. Ngapunten nggih. Preman, duwe akeh, tapi sosialnya tinggi wong. Timbangane sampean Gus. Loh. Kok ngono sih? Lah, ini memang fenomena seperti itu. Terus seperti yang disampaikan Bapak tadi. Digugu akeh wong gugu wong patuh lah ibaratnya. Disegani. Ya wong duit lah, iki sing duwe fatwa iki sapa iki? Sing duwe duit. Ya. Jadi begini, kalau menurut saya gini Pak. Saya sendiri kan sering hidup bermasyarakat semacam itu ya. Dan secara pribadi kita semua itu seperti itu, gitu loh. Tapi kalau menurut saya itu tinggal tempatnya saja. Saya kira tempatnya saja. Yo gue pada waktu wayahe
hal-hal semacam yang jenengan sampaikan contoh itu tadi mungkin barangkali ya cocok. Tapi kalau wis di jero masjid, orang patuh jenengan daripada orang yang seperti itu tadi. Jadi kalau nggih, Karena keadaan ekonomi atau apa ya, atau kedudukan di mata masyarakat itu tidak berkoyit atau apa istilah berkoyit, terhubungkan dengan suatu tempat. Jadi kan pernah nggak ada perkataan orang Arab seperti ini? Inna danani rofi amani kulliha taksur rijala haibatan wa jalala wa huwa lisanun liman aroda fasohata wa huwa silahun liman arodal qital. Dua Pak ya, dimanapun Anda berada tempatnya, fi amani kulliha, fi amakin, di tempat-tempat manapun Anda, itu taksur rijal haibatan wa jalala. Dia itu bisa menambah wibawa bagi orang laki-laki Pak. Saya yakin jenengan kok potongnya nih gagah perkasa gak ada duit kayak Pak Tony yes. Tapi gak kayak Mas Jaka guru cilik tapi duit aja gagah Pak. Ya. Dan juga dia adalah wawa lisanun liman aroda fasohata. Uangnya Pak menjadi fasih, menjadi uangnya patuh. Meskipun dia asalnya enggak pinter, tapi gara-gara ada duit, nurut kabeh Pak. Wong langsung paham, Ustaz. Langsung paham, gini mboten. Gak usah keterangan besok begini, gak usah Pak. Sepenting duit beres. Nah, ini liman aroda fasohata. Bagi orang yang pengen fasih, duit. Kemudian wawa silahun liman arodal kita. Dia adalah pedang bagi orang yang ingin berperang. Jangan Pak, misalnya BJ kok dadak nyalon bupati, orang di duit, terus palang mundur mawon. Karena uang ini adalah liman arodal kita lah, silah, suatu pedang bagi orang yang mau berperang. Hari ini Pak, hari ini, nah seperti itu. Jadi saya kira untuk korisnya apa, variabelnya apa, hubungannya apa dengan pertanyaan beliau, Yai Zuri ini. Jadi tidak ada hubungan dengan tempat. Memang hari ini itu begitu. Manusia itu condong pada uang. Jadi ora patek gubris fatwa itu kaulnya muktamad kiai siapa mboten patek gubris. Karena tidak didasari dengan ilmu dan akhlak. Begitu. Lah, ini catatannya. Tapi kok nyalano kiai ini mboten, memang zamannya seperti itu. Gitu loh. Jadi meskipun kiai sesama kiai saja, kiai yang tumpakane Alphard sama tumpakane Avanza beda Pak. Nuturi tiang lo benten. Napa malah dadak tumpakane Volkswagen kali Alphard gitu jauh. Benar sama masih berminyak ini loh Pak. Tolong dianukan. Artinya begini. Apa sih yang tadi itu saya penasaran dengan jenengan yang pengalamannya di pemerintahan. Itu kita tunggu. Mau kita caplok apa sih rahasia pemerintah, kelemahan-kelemahan pemerintah yang nantinya jadi bahan evaluasi bagi para ulama ini, pencetus hukum-hukum ini. Nanti kita itu harus bersikap seperti apa, berfatwa seperti apa pada masyarakat, sehingga pemerintah bisa melakukan hal yang menjadi kemaslahatan secara umum. Itu yang saya tunggu dari kita, maksudnya dari jenengan begitu. Nggih Pak Nur Salim ya begitu, gitu loh nggih. Oke. Makanya aku ket mau aku ngomong salah nah bener. Nek keporo terkait dengan hal-hal yang apa yang akan disampaikan atau difatwakan, dikhotbahkan. Saya tidak akan pernah mengulangi karena apa? Itu ilmu di jenengan. Gitu loh. Lah, persoalan-persoalan yang jenengan sampaikan itu ini memang gap ataupun isu yang ada, isu lokal yang ada di daerah kita memang, dan itu tidak hanya sekarang. Tapi juga banyak Pak kiai kita itu tidak hanya dipandang gitunya. Banyak juga. Yo, kita ini sebenarnya kan KPU prosesnya mengarah ke situ. Jadi wong iki kan ana
mengalami degradasi gitu. Sisi-sisi opo sing sekirane yo kepengin pengakuannya juga sama seperti itu. Nggih. Wah, iki rada iki ngajine rada suwe iki. Rada tau iki. Kalau itu sebenarnya kita mulai berangkatnya dari mana dulu. Gitu loh. Prosoku kok gak sih aku? Apa ya? Kalau di tempat saya kan gini, banyak tokoh agama di tempat saya itu belum ada yang tua, rata-rata muda. Yang paling tua ya Pak Yai mau Leodor, sing konflik mau do. Sing kok aturan aku, iku prosoku sing paling tua do. Jadi aku gak iso ngomong di koyo ngene iki. Karena apa ya? Kalau sampean itu ingin apa yang ada di pemerintah, kemudian nanti apa yang bisa saya lakukan, aku iso Nur. Gitu loh. Nek modelnya seperti yang disampaikan iki, aku ngeluh Nur. Gini, saya cuma nengai gini. Jangankan lembaga Batsul Masail yang punya kapasitas SDM dan referensi yang bagus. Sampai hari-hari ini lihat teman-teman bikin poster-poster lucu ndak, gimmick-gimmick. Contoh misalnya, ya, bongkar CSR di Lamongan kan itu, misalnya itu. Itu padahal cuma anak-anak punya kreativitas, iki gawe kartun, iki gawe anu. Itu langsung Bapak Daniel pun Mas bisa ketemu dengan teman anak-anak yang bikin itu untuk menjelaskan CSR di Lamongan bagaimana. Apalagi LBM gitu loh maksudku. LBM lebih dasar karena dia punya teori kajian yang mapan. Maksud saya teman-teman LBM biar dihitung oleh Pemda itu tolong bikin secara rutin kajian-kajian fatwa-fatwa yang berkaitan dengan kondisi sosial masyarakat di Lamongan. Sisi-sisinya yang dimaksud Pak. Jauh Pak. Jadi kalau kita nggak usah jauh-jauh untuk hal-hal yang memang ada di ranah kita biasanya. Kalau kadang-kadang itu dari teman-teman terutama Cak Nur Salim itu sering, ayo atau teman-teman PCNU yang lain, gaya fatwa bagaimana hukumnya korupsi. Korupsi jelas haram lah kok dibahas mana itu. Jadi ada banyak hal-hal yang sebenarnya sudah jelas. Jadi kalau di PCNO ya di NO itu ada lembaga Batsul Masail, ada lembaga dakwah Nahdlatul Ulama. Jadi kalau kita ranahnya itu ya ilmiah, misalkan contoh. Jadi oh ini zakat seperti ini tidak sah. Nah, sebenarnya dari sisi Batsul Masail sudah jelas. Dicari-cari di kitab itu hasilnya tetap seperti itu. Nah, cuman bagaimana orang-orang ini kok rata-rata masih melakukan? Nah, tugasnya LDNU. Jadi kita semua ada bagiannya masing-masing. Kita dalam ranah kajian ilmiah, bukan bagaimana caranya ini mengentas kemiskinan. Ya enggak ada nyambung. Saya yakin bapak-bapak sekalian ini sebelumnya itu pasti ada sesuatu yang sudah diragukan atau sudah disususikan. Kalau begitu saya aja yang jenengan ini barangkali aku butuh kayak gini loh. Pendapat Pak Irfan bagaimana? Biar saya nggak salah. Fatwanya yang jenengan butuhkan itu yang kayak apa? Gitu loh. Oh, sampai itu wis duwe kabeh kok kayak ibaratnya kan begitu. Gitu loh. Kalau terkait dengan apa yang perlu difatwakan, itu juga ada klasifikasinya. Endi yang perlu difatwakan. Gini Pak, contohnya gini. Katanya tadi jadi Cak Nur Salim itu LBM itu lembaga itu masalah, tempatnya masalah, mengatasi masalah tanpa solusi lah itu kan gunanya teman-teman. Taruhlah gini, di daerah saya di Bengawan Jero, saya turi dan ke mana ke utara ya, Benjero.
banjirnya nggak selesai. Sampai sekarang pun ya kita itu kayak tidak ada sentuhan, tidak ada kepedulian dari ya. Andaikan kita atas nama lembaga profesional Sahel membuat bukan konten lah, istilahnya sebuah video pendek bahwa seluruh pemegang kebijakan di Kabupaten Lamongan yang tidak mempedulikan banjir yang besar ini, boleh semua itu. Tapi kan ini ranahnya kita nanti jangan sampai lembaga profesional kayak LSM kan gitu. Kayak orang demo saja kita. Ada dibedakan kita bisa membuat, dan itu lengkap argumentasi ketika bagaimana keadaan jalan ketika pemerintah tidak mempedulikan jalan yang berlubang sampai ada korban. Kita mendetail ada di sana. Cuma cara kita nanti misalkan itu kita surati atau kita buat rame-rame kayak itu, buat video atau kemarin yang sempat disentil sama Yai Said dulu ketika pajak tidak digunakan lain tidak bisa bayar pajak, itu efeknya besar Pak, efeknya besar itu. Misalkan lembaga profesional Sahel menyatakan rakyat atau Lamongan tidak wajib bayar pajak, karena apa? Buktinya kita pupuk juga belum itu, jalan masih gini, gimana? Nah, selesai kan, sudah. Itu maksudnya jangan saling mungkin. Akhirnya kita itu dari pemerintah daerah itu mungkin, loh kok seperti ini nih, jangan-jangan lembaga profesional Sahel tambah liar ini kalau tidak dikendalikan nih. Gitu maksudnya. Mungkin seperti itu. Mungkin loh ya. Nah, mungkin. Artinya masyarakat itu kalau kita sering-sering kita kasih informasi atau kita kasih fatwa, yang fatwa itu benar-benar sesuai dengan hati nurani mereka seakan ada teman. Mereka yang di bawah yang butuh menunggu kepedulian, menunggu kebijakan pemerintah yang berpihak kepada mereka. Ketika didorong dengan fatwanya ulama, mungkin mereka agak semungkin semangat, mungkin salah-salah menjadi kayak di Arab itu Pak ya. Rakyat menjadi berani kan, bahwa beberapa syekhnya itu juga berani berfatwa tegas yang argumentatif pada pemerintah. Tapi jenengan hendaknya umaro dengan ulama bergandengan tangan. Gimana ya? Saya ini harusnya banyak itu munculnya itu dari jenengan-jenengan semua. Ini eksekusi nek pemerintah kayak ini yang perlu kita rekomendasi untuk beri fatwa itu apa? Nah, itu. Gitu loh. Lah aku kan garu. Yang ya banyak lah sebenarnya. Karena seluruh bidang itu pasti ada fatwanya. Seluruh bidang itu pasti ada yang perlu dikasih fatwai. Nah, tadi kan sudah dijelaskan juga. Jangan terlalu ekstrim fatwai. Rakyat gak usah bayar pajak, tidak begitu. Gitu loh. Itu kan ini gak urusan wani gak wani ya. Karena apapun pajak itu kan kewajiban setiap warga negara, kan ngono loh. Jadi begini. Memang untuk pemberian suatu fatwa ini juga perlu pengkajian yang terlalu dalam, ya. Jadi tidak iso disampaikan semacam ini, karena itu perlu pengkajian dan perlu penelitian, gitu loh. Mungkin barangkali kalau bisa saya mengusulkan Pak Nur atau dari LBM-nya, dalam 1 tahun itu atau 1 bulan lah, ada satu item atau satu konteks yang menjadi fokus penelitiannya. Karena gak iso kaya ngene harus, kalau awak tahu dono ae kelemahan itu kayak gini ya mungkin sekilas. Gitu loh yang tadi setelah disampaikan ke Pak Nur Salim. Wis ada ya? Oh, selamat berbuka puasa.